Selamat malam teman-teman. Kita sambung aja pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sampai di mana, Tris, catatannya? Catatannya sampai mana, Tris? Kenapa Yesus sedemikian dibenci oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Itu sudah. Ya, itu sudah. Ya. Jadi waktu Yesus dibenci mau dibunuh, tetapi sebelum waktunya atau cara mati yang dia mau didorong, ingat nggak ya kan? Dia mau didorong di Yohanes 8, 58, 59, dia menghilang ya. Karena kalau belum saatnya menyerahkan diri, Yesus menyingkir, menghilang. Boleh nggak satu orang ini udah saya kasih apa belum? Belum. Ya. Mari kita lihat, tulis ya. Ketika belum saatnya menyerahkan diri, Yesus dengan actionnya bolak-balik mau dibunuh, gitu ya. Coba kita baca. Saya dibantu oleh siapa? Siapa yang bantu saya baca? Jamie atau Jamie? Jamie aja ya, Jamie. Iya. Oke. Coba baca aja Yohanes 8 ayat 58 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Lihat nggak? Masa dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku udah ada. Apa nggak enek itu para ahli Taurat gitu ya? Siapa dia? Orang semua tahu dia anaknya si Usup gitu. Matius 12 ayat 14 15. Matius 12 14 15. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Iya. Jadi Anda lihat, ketika orang Farisi mau bunuh, dia menyingkir. Anda lihat ya, bisa liwat di depannya. Nah, ini coba baca Lukas 4 29 30. Lukas 4 29 30. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Iya, saya hanya ambil 3 ayat saja yang membuktikan kalau belum waktunya dia nggak mau mati begitu. Ingat perkataan saya. Yesus tidak mau mati jatuh dari tebing. Yesus tidak mau mati dirajam seperti Yohanes 8. Bukan cara itu yang dia mau, ya. Tetapi kan dia keliling nih, penginjilan kemana-mana, dia penginjilan kemana-mana. Yohanes 13 ayat 1 berkata, Yohanes 13 ayat 1 berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Iya, sampai pada kesudahan, seluruh hidupnya dia serahkan demi cintanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia siapa yang tahu ayat di mana? Itu ayat waktu saya masuk pandu mesti hafal itu ayat. Ayo, siapa yang hafal?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu semua pekerja Allah harus hafal itu. Harus, ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ini dua sudah terjadi. Barang siapa percaya, tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal, itu bagian kita. Bagian Allah, dia sudah melakukan. Tinggal bagian kita, mau nggak kita beriman, percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, yang mati tebus dosa kita, kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ingat itu, ya. Nah, selalu lagi ingat, Alenia satu lagi, atau ini saya lewatin aja, saya nggak perlu deh, nanti aja, ya. Nah, saya masuk langsung cara penebusan yang direncanakan Allah Bapa. Cara penebusan yang direncanakan Allah. Mari kita baca, ini ada lagunya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya, kita ditebus bukan dengan emas perak, tapi kita ditebus oleh darah yang mahal. Ingat ya, Roma 3:25. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, coba dengerin saya. Lihat saya aja dulu, lihat saya. Nanti baca ayat-ayat melulu, nanti kamu bosan. Manusia itu ciptaan Allah. Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita pikir, masa Allah pencipta langit dan bumi mau menyelamatkan ciptaannya sampai dia harus turun? Kalau turun doang nggak apa-apa, tetapi dia harus menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang adil. Gampang saja si pencipta hancurin ciptaannya. Gampang saja, karena dia si pencipta. Tetapi Allah kita Allah yang adil. Dia turun dari surga mulia dalam rupa manusia, maka dalam rupa manusia dia mau kalahkan iblis, ya, untuk mengalahkan iblis. Maka dipakailah manusia. Ini pelajarannya panjang sekali. Aku nggak mau kasih ini lagi, ya. Asal si manusia ini setia taat kepada rencana dan kehendak Allah, percayalah, walaupun dunia di bawah kuasa si iblis, tetapi Yesus sudah menang kalahkan iblis. Sudah menang. Maka kita tinggal ikutan, saya kasih ayatnya semua yang aku omongin. Makanya Allah merencanakan Yesus datang ke dunia punya misi, punya visi. Visinya apa?
Dia mau tebus nyawa dengan darah. Karena di dalam darah ada nyawa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Kenapa Yesus yang adalah Allah harus merendahkan diri, menyerahkan darahnya, sebab di dalam darah ada nyawa. Sebab manusia itu berdosa dan upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Roma 3:23. Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tadinya diciptakan oleh Allah serupa dan segambar kita, kata firman Tuhan. Kita, Allah. Manusia diciptakan. Dia seharusnya berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Tetapi karena manusia berdosa, semua orang berdosa. Kalau orang berdosa apa? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah direbut oleh iblis. Ya. Makanya Yesus mau matinya gimana? Mari kita lihat. Saya bacain ayatnya ya, pelan-pelan. Roma 3:25. Coba baca dulu. Roma 3, udah ya? Udah belum tadi? Belum, udah. Sekarang Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dia menjadi manusia ya, dia jadi manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iya, sebab ketika manusia berdosa, dia dikuasai iblis. Iya dong. Manusia kan di dunia, catat di pojok. Ada 3 suara. Suara Tuhan, suara iblis, dan suara saya. Tulis dulu. Di dunia ada 3 gelombang frekuensi yang bisa kita ikuti. Frekuensi Tuhan, suara Tuhan, lawannya pasti suara iblis. Tinggal tergantung kita mau ikut frekuensi siapa. Bisa nangkep ya? Dunia di bawah kuasa iblis. Saya udah pernah kasih belum, Trace? Belum, Ibu. Belum. Tulis dulu di pojok. Semua baca ya, perhatiin. Tulis begini. Dunia di bawah, atau gini. Iblis penguasa dunia. Tulis aja begitu. Iblis penguasa dunia. Tulis. Saya kasih 5 ayat. Saya nggak berani omong iblis penguasa dunia kalau saya nggak punya dasar ayat. Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya. Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Coba bayangin. Hari depan gereja adalah anak muda. Maka untuk menghancurkan anak muda, banyak orang sekarang paling gampang. Dulu kalau aku lihat ya, waktu aku muda, orang narkoba kelihatannya orang menengah ke bawah gitu, ya kan?
Tetapi hari ini orang narkoba, orang atasan, semua pejabat itu, polisi-polisi semua banyak yang narkoba. Makanya perdagangan di penjara semuanya bisa dibikin apa? Dibikin fly, cuman menyenangkan sesaat. Tetapi rusak di dalamnya. Karena mengikuti penguasa angkasa. Nikmat sesaat tanpa sadar, perlahan tapi pasti menghancurkan hari depan dia. Ya, untung Tuhan Yesus datang. Tadi Efesus 2 ayat 2. 1 Yohanes 5 ayat 19. Di belakang, halaman paling belakang, ketiga dari Kita atas. tahu bahwa Ya. kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayo, percaya nggak? Seluruh dunia berada di dalam kuasa si jahat. Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Ayo baca Jamie. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jamie, coba lihat. Siapa yang ngomong penguasa dunia akan dilemparkan keluar? Siapa yang ngomong itu? Kalau menurut saya, Oma, Tuhan Yesus. Bukan menurut saya. Kamu lihat catatan di kitab suci. Memang benar. Ini dikatakan Yesus ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus berbicara. Jadi ayat ini sangat penting karena secara eksplisit waktu Yesus ada di dunia, dia tidak bilang bahwa dia penguasa dunia. Tetapi dia bilang penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi bukan dia. Yohanes 14 ayat ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang ngomong lagi, James? Tuhan Yesus. Yesus ngomong. Saat itu dia belum jadi Tuhan, belum. Dia masih 100% manusia, 100% Allah. Orang kenal dia masih sebagai anaknya si Usup dan si Maria. Tetapi Yesus berkata, penguasa dunia tidak berkuasa atas diriku. 2 kali Yesus berkata, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ketiga kali Yesus berkata, sebab penguasa dunia ini akan dihukum. Lihat teman-teman, saya berani berkata, iblis penguasa dunia. Dan saya kasih kalian 5 ayat. 2 ayat ya. Ya, ada yang mau tanya? Ada suara yang mau tanya tadi? Kalau nggak ada, di mute yang lain ya, di mute. Saya ini nggak pakai catatan, pakai otak. Jadi kalau ada suara-suara saya juga suka bingung. Nenek-nenek udah pusing. Ada 5 ayat tercatat iblis penguasa dunia. 2 tercatat, 3 perkataan Yesus waktu hidup di dunia. Tulis di bawahnya yang 3 ayat itu, kasih kurungan kurawa, terus kamu catat. Dikatakan Yesus sebelum penebusannya. Gitu aja tulis. Dikatakan Yesus sebelum
penebusannya. Sudah? Nanti yang kita lagi mau belajar sore hari ini, setelah dia tebus, mati di kayu salib, di bukit Golgota, kan waktu habis Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari di mana-mana. Saya ada catatannya juga. Nanti kalau ada waktu saya bagi itu. Yesus berkata lain lagi. Dan saya sangat berharap semua orang yang 27 orang ini harus hafal ayat ini. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ayo baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Amin bilang. Setelah dia tebus dengan darahnya, maka sekarang Yesus bangkit penuh kemuliaan dan Yesus berkata, sekarang kuasa surga dan kuasa bumi ada di tangan Yesus. Artinya apa teman-teman? Kalau kamu hidup tidak di bawah payung Yesus, dengerin. Kamu keluar dari payung Yesus, sebenarnya kamu sedang dikuasai oleh penguasa dunia siapa? Iblis. Iblis. Kalau kita berjalan di bawah payung Yesus, sebenarnya kita pasti aman sampai tujuan, sampai Tuhan panggil kita. Tetapi sebagai manusia, kan dunia tetap di bawah kuasa iblis nih, tetap. Ya, bukannya enggak, tetap dunia di bawah kuasa iblis. Hanya orang yang ginosko dengan Allah, orang yang mempunyai relasi yang erat dengan Allah, maka dia bisa selamat dari tawaran dan godaan iblis. Iblis hanya menggoda, iblis hanya menawarkan. Tetapi kalau kita kuat, setia, dan taat kepada firman Tuhan, percayalah, kamu akan selamat sampai di seberang. Hal-hal mustahil engkau akan alami. Sebab di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil, kata Lukas 1:37. Sampai sini ngerti ya? Kita kembali kepada pelajaran awal kita. Ya, jadi iblis tadi Ibrani 2:14, Ibrani 2:14-15, kita anak-anak darah dan daging, dia jadi sama seperti kita manusia, oleh kematiannya, nah nanti kita belajar, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kalau orang mati, upah dosa adalah maut, iblis yang berkuasa. Nah, 2 Kor 5 ayat 21. 2 Kor 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tolong Jamie omong, dia siapa, nyanya siapa. Supaya di dalam dianya siapa? Ayo omong pelan-pelan. 1, 2, 3. Dia siapa? Ayo. Saya yang baca ya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita.
supaya dalam nama Yesus kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Bisa nangkep teman-teman? Bisa? Coba eta, baca eta. Seperti saya tapi bacanya. Dia yang tak mengenal dosa yaitu Yesus. Ayo baca eta. Mute-nya pencet. Eta. Renaldo, siapa itu tadi? Nggak keluar. Nggak keluar, apanya yang nggak keluar? Vera, bisa baca seperti saya? Nah, kalau dibaca sama satu orang, yang lain nggak pernah baca, buka nih. Saya makanya suka ganti-ganti orangnya karena saya pengen ngecek. Dia benar-benar nyatet, duduk di depan apa sambil masak, bikin es. Ayo coba baca lagi. Siapa itu? Benny, baca Benny. 2 Korintus 5:21 Benny. Tuh, semua pada nggak siap. Gimana nih? Cuman Jamie doang yang siap. Saya baca aja. Dianya ganti siapa? Benny. Tadi saya bilang apa Benny? Dianya siapa Ben? Dia adalah Yesus. Tuhan Yesus. Kamu mesti ngomong. Yesus yang tidak mengenal dosa. Ayo ikutin. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat siapa? Nyanya siapa menjadi Ben? Dosa. Nyanya siapa Ben? Nyanya kita manusia. Bapa. Allah Bapa saya. Dia yang tidak mengenal dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Amin nggak? Amin. Coba baca sekali lagi. Benny, Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8. Roma 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya dalam Kristus dari hukum maut dan hukum dosa. Hukum dosa dan hukum maut. Tulis, catetin. Hukum dosa dan hukum maut adalah hukum Taurat. Tulis. Hukum dosa dan hukum maut adalah hukum Taurat. Ayo, stop dulu, saya ajarin lagi. 10 hukum Taurat adalah tentang perbuatan. Jangan berzina, jangan ini, jangan milik orang lain. Semua jangan-jangan, itu semua tentang perbuatan. Masa itu, begitu kamu tidak bisa melakukan hukum, maka hukumannya ada 3.
Saya udah kasih belum trace sebelumnya? Belum, Belum. Ibu. Tulis cepetan dikit. Oke. Saat itu cuman kenal 3 hukuman. 1, dirajam sampai mati. Tulisnya harus pakai sampai mati. Dicambuk sampai mati. Karena Israel dijajah oleh Roma, maka disalib itu adalah bawaan dari Roma. Disalib sampai mati. Hukum dosa langsung hukum maut. Saya ulangi ya. Kalau kamu berdosa, langsung dihukumnya sampai mati. Kalau kamu lihat perikop, saya kasih contoh yang paling gampang di Yohanes 8, ayat 1 sampai 10, tentang seorang wanita kedapatan berzina. Bayangin ya, ketangkep basah berzina. Tetapi yang dibawa mau diadili yang perempuan. Yang cowoknya kemana? Tuh kamu lihatnya. Ya, kan namanya kedapatan berzina, mesti ada lakinya, ada perempuannya kan. Tetapi yang mau dirajam adalah perempuannya. Ya, dengerin saya. Kemudian Yesus nulis-nulis, dan itu jadi pelajaran apa tuh kira-kira yang Yesus tulis? Iya, enggak ngerti apa itu. Nah, ya kan banyak orang nggak ngerti. Semua kita karena itu nggak ada kan cuma pertimbangan orang doang. Tapi kalau kamu coba tolongin saya nggak terlalu hafal. Kalau nggak Matius 5, 27, 28 atau Matius 6. Coba lihat dulu Matius 5. Coba Jamie, cepat Jamie. Matius 5, 27, 28. Coba apa betul apa enggak? Saya nggak tahu. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Amin. Betul. Aduh nenek-nenek. Tuhan Yesus terima kasih aku ingat ya. Itu Matius 5, 27 ya James? Iya Ibu. Nah catat ya, Matius 5, 27. Yesus kira-kira, ini semua orang nggak tahu, cuman kita kira-kira, Yesus bilang, sebab tertulis kan, siapa yang memandang perempuan menginginkannya sudah berzina. Dengerin saya, lelaki normal mana yang lolos dari hukuman ini? Apalagi zaman sekarang. Orang belasan tahun udah nonton situs porno di komputer. Jangan senang-senang kalau anakmu di kamar main komputer, bukan belum tentu dia belajar tahu. Ya, makanya kalau lagi yang bisa ambil mana-mana lebih baik taruh komputer gede rame-rame di depan. Spesial. Zaman sekarang jangan bangga dulu anaknya di kamar melulu main komputer. Belum tentu dia belajar, belum tentu. Ya, aku bilangin. Jadi, lelaki mana yang lolos kalau lihat perempuan terus menginginkannya, udah berzina. Dan orang berzina, hukum Taurat bilang harus dirajam sampai mati. Coba kita bergurau begini, Trace. Aku suka bergurau. Sebentar lagi Paskah. Gereja penuh sekali. Orang cuma datang Paskah dan Natal. Sampai bikin tenda-tenda. Tahu-tahunya di altar. Sebelum misa dimulai. Ada Yesus. Tahu-tahunya ada Yesus. Terus Yesus bilang begini, James. Dengerin nih Ben. Siapa yang pernah berzina? Mati kau. Ronaldo ya. Separohnya matenya
Bisa nangkep ilustrasi saya? Nangkap Tante. Siapa yang pernah berzina, mati kau. Kan waktu di Yohanes 8 itu kan dirajam sampai mati, bener nggak? Mati, betul. Makanya yang cabut paling dulu, yang tua kan? Iya. Yang tua cabut, lama-lama semuanya pergi. Dan Yesus berkata pada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Mereka tidak merajam kamu, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bayangkan teman, berzina aja dirajam sampai mati. Hari ini bukan kata di Eropa. Ini loh negara Islam terbesar di Indonesia. Kita masuk gereja nih Paskah. Kalau benar-benar Yesus datang bilang, hei yang pernah berzina mati kau. Bukan lelaki doang yang pada mati, itu cewek juga banyak, tahu nggak? Itulah hukum dosa dan hukum maut. Kalau cuman begitu aja, harus dirajam sampai mati. Siapa yang lolos dari hukum Taurat? Siapa yang lolos dari hukum Taurat? Coba baca Jemi, Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, kita bisa 6, bisa 7, 8. Kita udah senang, betul nggak? Sekarang kita udah bisa 9. 1 kita jatuh, semuanya gugur. Siapa yang bisa lewati Taurat? Kita semua bisa antri ke neraka. Taurat keras begitu. Hukum dosa, hukum maut. Siapa yang bisa lolos dengan Yakobus 2 ayat 10? Itu sebabnya Yesus datang dari surga mulia, turun menjadi manusia Yesus Kristus. Mengerti sampai sini? Sebab kalau manusia berdosa, dengerin. Dunia di bawah kuasa iblis. Yesus belum datang. Kita hidup berdosa. Waktu kita hidup, nyawa kita sudah digade ke iblis, setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi artinya digade, kalau kita belum mati, udah dimilikin iblis. Nanti kalau kita mati, karena kita berdosa, kita menjadi pasti miliknya iblis. Nyawa kita. Kalau tubuh jasmani kita, kata Pengkhotbah 12 ayat 7, debu tubuh kita akan kembali menjadi tanah. Tetapi nyawa roh jiwa kita seharusnya pulang ke rumah Bapa. Tapi karena kita berdosa, satu hari kita mati, debu kembali menjadi tanah, nyawa kita milik siapa, Jim? Iblis. Milik iblis. Bisa nangkep ya? Makanya Yesus datang dari surga mulia untuk tebus nyawa Anda dan saya. Kita orang berdosa. Maka pelajaran ini kalau saya pendekin, saya cuma bilang, darah menebus nyawa. Yesus, Yohanes 19, ya Yohanes 19, atau sebelum saya kasih dikit lagi nih. Aduh udah 40 menit lagi, tinggal 20 menit lagi. Saya kasih cepat sekali.
atau saya lewatin dulu ya. Enggak ada, biarin. Ini jelas sama Ibrani 9 ayat 13-15. Sorry ya, lebih baik Jamie aja yang omong supaya cepat ya. Yang lain tolong ya. Tolong catat juga, jangan nggak catat ya. Ini di recording ya, direkam ya Trace. Iya, Bu. Nanti direkam terus dimasukin mana? YouTube. Aduh. Di-cut dulu nggak? Iya. Diedit dulu ya sayang. Iya, Pasti diedit. diedit, Bu. Pasti diedit, Bu. Pasti diedit ya. Ya. Perkataan-perkataan saya yang tidak pantas, dulu saya paling nggak mau direcord. Karena saya bahasanya nih seenaknya kayak nenek-nenek. Orang-orang keren-keren kalau masuk YouTube. Kalau saya ngomongnya seperti oma-oma ngomong sama cucu. Dulu saya nggak mau sekali di recording. Tahu nggak? Jadi kamu recording juga nggak bilang saya ini. Tahu nggak? Jadi saya ngomong seenak udel aja. Janji ya Trace, diedit ya Trace. Nanti diedit Ya, baru nanti diedit dibagi kok. ke Ya, teman-teman juga. yang aku ngomong nggak layak, kamu harus cut, harus ya. Ya. Saya mohon itu. Oke. Zaman dulu ada kasih korban. Korban tebus salah, korban sembuh dari sakit, segala ada korban. Ibrani 9 ayat 13 sampai 15. Ibrani 9 ayat 13-15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab waktu saya ngajar, ada orang bilang begitu. Kan saya bilang, perjanjian lama itu adalah bayangan perjanjian baru. Di perjanjian lama, hukum dosa dan hukum maut. Ada orang bilang, omong sama saya nggak langsung di pengajaran, katanya Ibu Cun, kan saya tahu di perjanjian lama juga ada pengampunan dosa. Jadi nggak boleh bilang tidak ada pengampunan dosa. Sebab kan kita orang Katolik hobinya baca perjanjian baru. Nggak suka perjanjian lama. Karena di perjanjian baru omong tentang Yesus. Tetapi nggak suka karena di perjanjian lama perang, bunuh. Jadi nggak usahlah baca perjanjian lama, perjanjian baru saja. Coba Jamie baca, kita lompat sedikit. Di Matius 5 ayat yang ke-16 apa 17 deh, coba. Tolong. Aku datang bukan meniadakan Taurat. Coba itu di mana tuh? 17, Bu. Iya, baca coba. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Pelan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tulis ya, James. Menggenapinya dengan apa? Menggenapi. Dengan kasih karunia. Dengan pengampunan. Catat itu semuanya ya. Sebab zaman dulu hukum dosa, hukum maut. Sama di Yakobus 2 bisa 9, satu gagal, semuanya gagal. Siapa yang bisa selamat?
Tetapi tadi Roma 8:1-2 berkata, barang siapa ada di dalam Yesus Kristus, dia tidak ada lagi hukum dosa. Nanti sekarang ini kita punya dosa, kita tinggal minta masuk kamar pengakuan. Dosa kita omongin, maka Tuhan melalui para pastor mengampuni dosa kita. Berjuanglah kita, jangan jatuh lagi di dosa yang sama. Amin. Ya. Jadi ingat, dulu ada ya korban domba jantan atau darah lembu jantan atau domba jantan. Tapi ingat, itu disucikan secara lahiriah. Saya kasih contoh. Saya berdosa nih ya. Aduh, saya berdosa dah. Langsung aku beli domba jantan, kalau nggak lembu jantan yang tak bercacat. Makanya di depan bait Allah ada orang jualan-jualan. Langsung saya persembahkan kepada imam. Imam sembayang, bawa yang dipotong, darahnya dipercikin, peraturannya di imamat itu ada. Dan saya yang berdosa lego tau nggak lego? Aduh, dosa saya sudah diampuni. Tapi itu syarat. Besok lusa saya dosa lagi, aku lakukan hal yang sama. Karena disucikan baru secara lahiriah. Tetapi ketika Yesus mati, seperti pelajaran sekarang kita lakukan, maka Yesus memenuhi hati kita. Yesus mengubah kita dari dalam. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu disucikan dari firman yang telah kukatakan. Coba baca Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Kita bersih, jadi kudus bukan karena bakar korban. Tetapi kita mengerti firman Tuhan. Bagaimana dia menderita tebus kita. Maka kita disembuhkan dari dalam. Disucikan, dikuduskan dari dalam. Kalau hari ini kita stop judi. Kita stop narkoba. Kita stop selingkuh. Kita stop korupsi. Kita nggak mau lagi pelit, kita nggak mau lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Itu dari dalam, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kamu harus berubah itu. Kalau nggak, sia-sia pengorbanan Yesus. Coba baca terus ayat 16-18 Ibrani 9. Ibrani 9 16-18. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Yesus buat wasiat. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup kekal dan menerima warisan janji-janji Allah. Itu warisan. Jadi dia tulis surat. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu wasiat. Ayat 17 berkata, Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya. Maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Amin. Luar biasa nggak sih kalian kalau belajar sungguh-sungguh Ibrani ini? Yesus harus mati. Dia yang membuat wasiat. Kamu anak-anak Allah. Itu kalau nggak salah di Roma 8 adanya. Ya, di Roma 8 kamu baca 17 berapa ayat saya nggak tahu.
Kamu anak-anak Allah, kamu berhak menerima janji-janji Allah itu, ya. Coba baca lagi. Ibrani 10 ayat 2 dan 4. 2 sampai 4. Ini yang tadi saya omong nih, ada ayatnya nih. Roma 10 ayat 2 sampai 4. Roma apa Ibrani, Bu? Ibrani 10, sorry, nenek salah. Ibrani 10 ayat 2 sampai 4. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kalimat yang terakhir Jamie garis bawahi. Sebab tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Itu hanya sebagai syarat secara lahiriah. Tadi Ibrani 9 ayat yang ke-13. Bisa nangkep ya? Harus ada benar-benar korban untuk tebus. Darah diserahkan untuk tebus nyawa. Dulu perjanjian lama adalah bayangan apa yang terjadi perjanjian baru. Banyak kita nggak bahas ini. Kenapa Allah lebih senang persembahan Habel karena darah daripada persembahan Kain gitu. Dari awal udah semua bayangan apa terjadi udah diomong dari awal. Jadi ingat ya, tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Coba baca Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Jadi ingat ya, coba kalau saya tanya, apakah iman orang Katolik? Coba. Cepat, saya kasih waktu 10, 2, nggak ada yang jawab ya. Cuman orang Katolik makanya menghafal. Coba kalau saya nyanyiin begini, kamu bisa jawab. Nyatakanlah iman kita. Nah, kamu jawab deh. Apa? Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya, kedatangannya kita rindukan. Nah, dihafal, dinyanyiin, kalian bisa jawab. Kalau saya tanyain, apa iman Katolik kita? Nggak ada yang bisa jawab. Karena kita cuma hafal tanpa pengertian. Itu diambil dari Ibrani 9:28. Jadi Yesus datang nggak yang kedua kali? Nggak tahu dah. Ya ilah. Semoga aja dia datang. Jangan suka ngomong begitu anak PA. Malu-maluin. Yesus pasti datang kedua kali. Yang pertama dia datang dalam Yesus Kristus menawarkan keselamatan. Tapi dia akan datang kedua kali bukan menawarkan keselamatan. Tetapi menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan dia. Ini pelajaran lain lagi. Ini orang beriman. Ya, ada lagi jawab pelajarannya. Orang percaya, orang beriman. Dengerin sekarang. Waktu saya tinggal 10 menit lagi. Aduh, saya senewan sekali. Kalau Yesus tidak datang, dengerin ya. Kalau Yesus tidak datang, setiap orang yang meninggal dalam keadaan berdosa pasti jadi milik iblis. Tapi kalau kita masih hidup, maka nyawa kita tergadai dalam kuasa iblis. Ingat itu ya. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, nyawa kita pelan-pelan kalau mau catat.
Nyawa kita yang seharusnya masuk neraka telah ditebus oleh darah Yesus. Nyawa ditebus dengan nyawa. Karena Dia adalah Allah yang Maha Adil. Bisa nangkep? Pencipta gampang sekali hancurin penciptaannya. Gampang sekali. Tetapi Tuhan nggak mau. Dia Allah yang tidak adil kalau Dia hancurin ciptaannya. Maka Dia turun ke dunia jadi sama seperti manusia. Maka sekarang manusia yang pegang peran. Dia mau bilang, kalau manusia itu hidup taat setia kepada Tuhan, maka iblis bisa dikalahkan. Mari kita baca Imamat 17 ayat 11. Ini ayat harus dihafal. Ayat ini selalu menjadi kenangan di dalam Paskah. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sekarang aku stop dulu. Apa sih ditebus tuh apa? Ayo cepetan jawab. Vera, ayo cepetan. Ditebus apa? Ayo cepet semua jawab. Siapa aja yang buka mute-nya buka biar cepet. Dibayar. Dibayar lunas. Dibayar itu namanya dibeli, tahu? Mau dibeli. Kalau dibayar lunas tuh namanya dibeli. Oh, apa ya? Mau menebus, ngambil kembali apa yang kepunyaannya dia. Diambil doang, ngerampok namanya. Yang punya dia lu main ambil doang, lu ngerampok namanya. Ini ditebus. Itu tadi barusan aku ngomong, kamu nggak perhatiin. Dengerin Jamie. Dilunasi. Dilunasi, dibayar dong. Kalau lu beli barang, lu lunasi. Kan ditebus. Ayo, bahasanya beda. Ayo cepat. Diampuni. Aduh, jangan yang rohani-rohani. Tebus Ditebus itu saja apa? Hah? mengganti. Pembebasan, dibebaskan. Menebus itu mengambil sesuatu Tiga. dengan harga yang sama. Pergantian. Ganti. Dituker dong itu. Ya. Nah, kan ngomong puluhan tahun ditebus, sekarang susah kan mau ngomong ditebus. Saya punya arloji, dengerin. Saya kasih Jamie. Jamie saya gade arloji. Diganti. Saya kasih duit, Jamie kasih duit saya 1 juta. Sekarang saya tebus arloji saya. Dibayar lunas. Iya betul, apa? Dibayar lunas. Dibayar kembali. Coba kalian udah tahu begitu bahasa Indonesia ditebus. Teman, dibayar kembali. Saya ambil Jamie 1 juta, saya mesti bayar 1 juta. Walaupun saya kembaliin sama daging harga 1 juta, Jamie kagak mau. Dibayar dengan apa yang kamu kasih. Manusia menyerahkan nyawanya untuk dosa. Dengerin ya. Manusia yang berdosa menyerahkan nyawanya kepada iblis digade. Maka Yesus datang, curahkan darahnya, karena di dalam darah ada nyawa. Maka Yesus datang kasih darah untuk tebus nyawa Anda dan saya. Luar biasa nggak pelajaran ini? Kalau Yesus tidak datang, satu hari kita mati. Nyawa kita pulang kemana, teman? Kalau kamu nonton film The Passion, saya sangat anjurkan kalian nonton film The Passion. Waktu Yesus panggul salib, ada kepala gundul ikutin dia terus, betul nggak?
Itu iblis nungguin dia. Kalau Yesus mati sebagai penjahat di salib, dia mau ambil. Tetapi ternyata Yesus masuk di meja Litostrotos. Yohanes 19. Saya cepetin sedikit ya. Yohanes 19. Kan Pilatus nggak ketemu alasan untuk menyalibkan Yesus. Dikasih ke Herodes, Herodes juga nggak mau, dipingpong lagi ke Pilatus. Terus ada istrinya Pilatus bilang, lu jangan apa-apain tuh, dia orang suci lu ya. Terus Pilatus minta bokor air, dia cuci tangan. Gua nggak tanggung ya darah orang ini, gua nggak tanggung ya. Maka orang Israel berteriak, tanggungkan darah itu kepada kami. Sejak Israel merdeka sampai hari ini terus pertempuran. Darahnya ditanggung oleh bangsa Israel. Ingat. Ya. Dan Yesus nggak tahu alasan apa. Tetapi mari kita baca mulai ayat 12. Ini akan dibaca Pasio setiap kali Paskah. Misa Paskah pasti bacaannya ini. Yohanes 19 ayat 12. Yohanes 9. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ingat, waktu Yesus panggul salib, di atas salibnya tertulis apa teman? Indri, raja orang Yahudi. Nanti saya cerita lain kali, kamu tanya lagi ya, Tris, aku nggak mau cerita lagi itu kepanjangan. Indri, raja orang Yahudi. Padahal saat itu Israel dijajah oleh Roma yang punya kaisar. Masa ada kaisar, sekarang orang ini mengklaim dirinya menjadi raja, padahal bukan dia yang mau. Hanya karena alasan ini, Yohanes 19 yang ayat 13-nya, coba baca Jen. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Ini kamu nanti dengar Paskah. Ini yang dibacain setiap kali Paskah. Hanya karena tertulisan Indri raja orang Yahudi, padahal di Roma ada kaisar, orang ini jadi raja, kamu bukan sahabat kaisar dong. Dan Yesus paling mau mati dalam rencana Bapa. Dia secara resmi divonis di meja Litostrotos. Bahasa Ibrani Gabata. Yesus mau mati secara sah sebagai orang berdosa. Dia yang mau. Bayangin sekarang. Meja Litostrotos adalah meja pengadilan. Dan setiap orang yang dijatuhi dihukum di meja Litostrotos pasti dirajam sampai mati, dicambuk sampai mati, atau disalib sampai mati. Maka ketika Yesus divonis, ini kira-kira di alam roh, setan udah nungguin belum? Iya dong. Sebab setiap orang yang divonis mati, orang berdosa, menjadi milik iblis. Tetapi ketika Yesus divonis sebagai penjahat di Bukit Golgota bersama dua orang penjahat, ternyata Yesus orang benar. Maka kalau kalian nonton film The Passion, akhir dari film The Passion, waktu Yesus mati, maka si gundul yang ikutin Yesus terus teriak. Habis filmnya. Iblis dikalahkan oleh kematian Yesus
dan kebangkitan Yesus. Ngerti di sini? Maka Yesus menang. Dia bangkit pada hari ketiga. Ingat Roma 3:23, semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia nggak punya kemuliaan Allah, udah direbut sama iblis. Semua berlomba-lomba mau menyenangkan iblis. Semua berlomba-lomba ikutin tawaran godaan iblis. Tetapi Yesus di atas Miletos Trotos, dia kalahkan maut. Iblis kalah. Dia mau mati sebagai orang berdosa untuk tebus nyawa orang berdosa. Tetapi ternyata dia orang benar. Iblis dikalahkan oleh kematiannya. Makanya ingat, iblis penguasa dunia, tetapi setelah kebangkitannya di Matius 28:18, Yesus berkata, sekarang kuasa bumi dan surga ada di tangan saya. Sudah direbut lagi sama Yesus Kristus. Kematian divonis di meja litos trotos. Itulah dalam rencana Allah Bapa. Dan tidak gampang. Malam di Getsemani, Yesus takut setengah mati sebagai ayat terakhir aku kasih. Lukas 22 ayat 43-44 sebagai ayat terakhir. Lukas 22 ayat 43-44. Kata Yesus kepadanya. No, Lukas 22 ayat 43. Ayo Demi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ingat di Taman Getsemani, dia ajak murid-muridnya, tapi murid-muridnya tertidur semuanya. Dia sangat ketakutan dan dia berkata, Bapak, kalau mungkin cawan ini lalu dari hadapanku, pakai bahasa saya gini, aduh Bapak, besok jangan saya dong Bapak, aduh besok jangan saya, nggak mau, deh Tuhan nggak mau. Ketakutan setengah mati, dia sungguh-sungguh berdoa sampai malaikat dari langit turun. Sebab itu adalah ujian terakhir Yesus Kristus sebagai manusia. Dia harus jalan salib yang begitu menderita. Nanti pasca kita lihat tablo yang begitu banyak tablo sampai kita ngeri lihat orang makin serius pakai cambuk dipukulin. Aduh kita nggak berani lihat. Yang cambuk Yesus adalah dosa Anda dan saya. Amin. Yesus ketakutan 2 kali dia bilang, kalau mungkin jangan dia. Tetapi setelah malaikat turun dan memberi kekuatan, dia bilang, Bapa, biar kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Amin. Begitu beratnya penebusan yang Yesus lakukan. Supaya Anda dan saya, nyawa kita bebas dari belenggu dosa. Nanti pelajaran selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan pertanyaan boleh Anda kasih di pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya teman. Oke, saya kepengen 2 orang kasih respon. Pelajaran ini berat atau enggak? Jamie kemana, Jamie?
Hadir, Bu Cun. Tadi kemana tadi? Tidak dengar tadi. Saya bacanya ayat 24. Bagaimana pelajaran hari ini, Jamie? Kenapa? Susah gampang. Yang penting mengerti apa tidak, teman? Mengerti, jelas. Jelas ya, James. Jelas ya. Jelas. Coba renungkanlah malam hari ini. Begitu menderitanya Yesus tebus dosa kita. Pikirin apa yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Yuk kita tutup. Saya senang sekali kalau ada orang doa tutup. Jangan tanya ya. Jam 7 udah lewat 10. Saya punya waktu tinggal 20 menit lagi untuk masuk Zoom yang lain. Oke, satu orang tutup dalam doa. Bisa? Oke, Cemeri silakan. Mari kita satu dalam